Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku datang kepadamu. Ku serahkan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku datang kepadamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Di dalam hidupku, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ajarku mengenal seturut kehendak-Mu. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami seluruh sidang jemaat Tuhan, keluarga besar GPDI Tiberias Bogor, kami rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu sehingga hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali lagi belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan judul tema renungan firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah melayani dengan kasih. Dan tentunya
kita sudah tahu bagaimana ketika kita melayani sesama kita manusia saja, kita akan memberikan pelayanan yang terbaik, tidak asal-asalan, tetapi penuh dengan kasih, sehingga pelayanan yang kita lakukan itu boleh menyenangkan orang lain, mereka disukakan, sehingga mereka juga merasakan bagaimana kebaikan hati kita bagi mereka. Dan apalagi ketika kita harus melayani Tuhan, tentunya kita harus melakukan pelayanan itu dengan kasih. Jangan asal-asalan ataupun kita melayani itu sebagai sebuah rutinitas. Tetapi kita harus melakukan pelayanan itu memang benar-benar berdasarkan hati kita yang murni untuk melayani Tuhan dengan kasih. Artinya saudara-saudara, pelayanan yang kita lakukan semuanya kita kerjakan dengan berdasarkan kerinduan, kerelaan, ketulusan yang berasal dari hati nurani yang murni untuk melayani Tuhan. Bukan karena paksaan, rutinitas, ataupun kebiasaan dan hobi belaka. Tetapi memang pelayanan itu kita lakukan benar-benar meluap dari hati kita karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan dan kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, kita akan belajar dari satu jemaat yang Tuhan kasihi dan Tuhan puji jemaat ini dengan sangat luar biasa, yaitu sebuah jemaat yang berada di Efesus. Kita akan beranjak dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara-saudara, saya melihat bagaimana jemaat di Efesus itu mendapatkan pujian dari Tuhan. Dan ketika Tuhan memuji jemaat ini, Tuhan tentunya tidak sembarangan. Tuhan memberikan pujian itu hanya bagi orang-orang khusus. Hanya bagi jemaat-jemaat yang memang spesial di hadapan Tuhan. Dan ketika saya perhatikan dari ayat 2 sampai 3, saya menemukan bagaimana jemaat Tuhan yang ada di Efesus itu telah melakukan pelayanan yang sangat totalitas. Mereka berjuang begitu kuatnya, begitu kerasnya dan gigihnya, sehingga nyaris pelayanan mereka itu sangat sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi tentunya ternyata Tuhan belum cukup puas dengan pelayanan itu. Masih ada sebuah tuntutan yang hilang, yang mungkin saja ini jemaat Efesus tidak sadar. Dan mungkin kita pun sebagai anak-anak Tuhan sering mengalami hal ini. Kita sudah bekerja keras, tetapi ternyata masih ada kekurangannya. Saya bisa melihat bagaimana jemaat Tuhan yang ada di Efesus itu telah melakukan pelayanan yang sangat-sangat luar biasa. Mereka itu melayani Tuhan dengan jerih payah, dengan tekun. Mereka membenci kejahatan dan tidak pernah kenal lelah dalam pelayanan mereka. Dan hati mereka selalu tertuju kepada Tuhan sehingga mereka berhati-hati terhadap pengajaran sesat. Dan juga mereka tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus Kristus sekalipun mereka harus dianiaya. Dan ketika saya perhatikan apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan yang ada di Efesus, mungkin pelayanan seperti ini sangat langka kita temui hari-hari ini. Tetapi saya berharap jemaat Tuhan GPD Tiberias Bogor, kita akan berjuang keras seperti yang dilakukan oleh jemaat Tuhan yang ada di Efesus, sehingga kita juga mengalami pujian yang sama, tetapi kita juga akan mendapatkan pujian yang lebih lagi. Karena di sini kita perhatikan di ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Pak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana ketika kita berjuang keras, kita sudah mengorbankan segalanya untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ternyata yang kita dapatkan adalah satu pujian, tetapi ada satu celaan. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan yang ada di Efesus akan sangat terpukul dengan pernyataan Tuhan di ayat yang keempat ini. Memang di ayat 2 dan 3 itu ada pujian yang membuat hati mereka itu sangat bersuka cita, tetapi di ayat yang keempat mereka mengalami sebuah pencerahan dari Tuhan, pengajaran dan didikan dari Tuhan. Tuhan mencela mereka. Apa sebabnya? Tentunya Tuhan tidak sembarangan mencela jemaat di Efesus.
Tuhan sudah mempertimbangkan semuanya, dan ternyata ada sebuah kelemahan yang dilakukan oleh jemaat di Efesus, di mana kita menemukan jemaat di Efesus itu telah meninggalkan kasih yang semula. Saudara, kita seringkali tidak sadar, kita sudah berjuang keras untuk melayani Tuhan, melakukan banyak hal, memberikan waktu kita buat Tuhan, tetapi ternyata kita tidak sadar hati kita sudah sudah jauh dari Tuhan. Hati kita sudah mulai tidak dengan murni mengasihi Tuhan, tetapi pelayanan itu kita kerjakan hanya karena rutinitas belaka. Hanya karena sebuah tanggung jawab, bukan lagi sebuah pengorbanan yang memang benar-benar keluar dari hati kita karena kita betul-betul mengasihi Tuhan. Kenapa Tuhan lalu mencela jemaat yang ada di Efesus? Kita akan lihat di kitab Markus pasal 12 ayat 30. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, saya menemukan ada 4 hal yang harus kita lakukan ketika kita ingin menyenangkan hati Tuhan dan pelayanan kita itu benar-benar pelayanan yang disertai dengan kasih yang tulus buat Tuhan. Yang pertama, kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Dan yang kedua, kita harus melayani Tuhan dengan segenap jiwa kita. Ketiga, dengan segenap akal budi, dan yang keempat dengan segenap kekuatan kita. Dan saya menemukan jemaat Tuhan yang ada di Efesus telah melakukan 3 hal. Yang pertama, mereka sudah melayani Tuhan dengan segenap jiwa mereka. Mereka bahkan rela dianiaya karena pemberitaan Injil, karena nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau dengan segenap akal budi, mereka telah hati-hati sekali dalam pengajaran. Mereka berhati-hati terhadap pengajaran sesat. Dan yang ketiga, mereka melayani Tuhan dengan segenap kekuatan mereka. Mereka tidak pernah kenal lelah. Saya tidak tahu seperti apa pelayanan yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Dan kalau saya mau melihat ketika ini kita lakukan di tempat ini, di gereja kita, maka gereja Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lakukan dengan pelayanan yang sungguh-sungguh dan tidak pernah kenal lelah. Tetapi mungkin pelayanannya dengan segenap hati itu sudah mulai hilang dari jemaat Tuhan di Efesus. Itu yang membuat Tuhan segera mengingatkan mereka. Ini yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan sidang jemaat Tuhan. Kita harus berhati-hati terhadap hati kita. Jangan sampai jerih lelah kita, kerja keras kita dalam pelayanan kita, ternyata mendapatkan satu titik di mana itu menjadi pelayanan yang sebetulnya pelayanan itu Tuhan senang, tetapi bukan lagi membuat Tuhan itu merasa bangga kepada kita. Tetapi yang seharusnya kita lakukan adalah pelayanan itu harus disertai dengan kasih yang tulus dari dalam hati kita, bukan sekedar rutinitas. Atau ketika orang lain memberikan kita tugas lalu dengan terpaksa kita lakukan itu supaya kita tidak mengabaikan tugas. Bukan seperti itu. Kita harus melakukan pelayanan itu dengan penuh kasih, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan kerelaan hati yang tulus. Harus berasal dari dalam hati kita, sehingga pelayanan yang kita lakukan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan terus membela kehidupan kita, dan Dia akan terus melindungi kita dari segala sesuatu yang ingin menimpa hidup kita. Karena pelayanan yang kita lakukan berdasarkan kasih, bukan hanya berdasarkan pikiran, ataupun hanya ucapan orang lain kita mau ikut-ikutan, tidak. Tetapi pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan yang penuh dengan kasih yang berasal dari dalam hati kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan ini boleh memberkati kita dan menjadi perenungan dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu berkenan di dalam hati Tuhan, pelayanan kita menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, di mana kami sudah belajarkan kebenaran firman Tuhan. Kau terus menuntun sidang jemaat-Mu, agar kami hidup Tuhan dengan ketulusan hati kami untuk melayani Tuhan, untuk mencintai Tuhan, dan memberikan hidup kami sepenuhnya buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.